KKN, sebuah pengalaman wajib bagi mahasiswa ajang belajar di desa terpencil. Namun bagaimana jika perjalanan akademis ini berubah menjadi kisah menyeramkan yang tak terlupakan? Kisah ini nyata, terjadi di sebuah desa yang menyimpan rahasia kelam. Dan para mahasiswa ini telah melanggar sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Suara aneh mulai mengganggu, bayangan hitam muncul di malam hari, dan satu persatu mereka mulai mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu semuanya berubah. Mereka berpikir ini hanya mitos, tetapi nyatanya sesuatu telah mengikuti mereka. Dan sampai sekarang, mereka tidak pernah benar-benar bisa lari dari teror ini. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang memang mengintai mereka? Inilah kisah nyata KKN yang berujung petaka, lebih seram dari yang pernah kalian bayangkan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan saat minibus melaju di jalanan yang semakin sempit. Suara burung gagak terdengar samar, bercampur dengan desiran angin yang berhembus di sela-sela dedaunan. Di dalam mobil, 6 mahasiswa duduk dengan berbagai ekspresi. Dina menatap keluar jendela dengan perasaan tidak nyaman. Tika, yang duduk di sampingnya, terlihat sedikit gelisah. Rian, sang ketua kelompok, sibuk melihat GPS di ponselnya, memastikan mereka tidak tersesat. Arif, si humoris, mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, sedangkan Sandi malah sibuk merekam perjalanan dengan kameranya. Pak Rudi, sopir minibus yang sudah berusia lanjut, melirik kaca spion dengan tatapan tajam. "Gila, makin masuk ke dalam, makin berasa masuk ke dunia lain," kata Sandi sambil tertawa kecil. "Iya, sinyal juga mulai hilang," tambah Vina yang mengecek ponselnya. "Ya wajar, ini desa terpencil. Justru di situ tantangannya," ujar Rian berusaha tetap optimis. Tiba-tiba suara berat Pak Rudi terdengar. "Di desa ini, jangan macam-macam." Mereka menoleh menunggu kelanjutan kalimatnya. Pak Rudi melanjutkan dengan suara lirih. "Jangan keluar rumah setelah maghrib, dan jangan pernah masuk ke hutan belakang." Suasana langsung hening. Dina merasakan bulu kuduknya meremang. "Kenapa, Pak?" tanya Arif mencoba terdengar santai. Pak Rudi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena ada sesuatu di sana yang tidak boleh diganggu." Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mobil terus melaju dan semakin jauh ke dalam. Kabut mulai menebal. Langit mulai mendung. Jalanan semakin sepi. Pepohonan di kiri dan kanan jalan terlihat lebih besar, seolah-olah menelan cahaya yang masuk. Tiba-tiba, brak! Mobil berguncang keras, seolah menabrak sesuatu. Dina menjerit, Vina memegang dadanya, dan Arif hampir terlempar dari kursinya. "Astaga, apa itu?" Pekik Tika. Pak Rudi mengerem mendadak. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Di depan mereka, ada sesuatu yang tergeletak. Bayangan hitam samar melintang di tengah jalan. Sandi langsung mengambil kameranya dan merekam. Mungkin binatang liar? Rian mencoba menganalisis. "Kalau binatang pasti sudah kabur," gumam Dina dengan suara bergetar. Sandi membuka pintu dan turun diikuti Arif. Saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Tanah tempat sesuatu tadi berada basah, seperti bekas diinjak sesuatu yang berat. Ada bekas jejak kaki, tapi anehnya, jejak itu kecil, seperti milik anak-anak. Udara mendadak terasa dingin. Sandi menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke dalam semak-semak. Tidak ada apa-apa. Pak Rudi hanya menghela napas panjang. "Kita lanjut saja." Mereka kembali ke dalam mobil dengan perasaan tidak enak. Dina melirik keluar jendela dan di kejauhan, di antara pepohonan, ada seseorang yang berdiri diam menatap mereka. Mobil akhirnya sampai di gerbang desa. Sebuah gapura tua dengan ukiran kayu yang kusam menyambut mereka. Di samping gapura ada papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Ranjaya. Hormati leluhur." Mereka melintasi gapura dengan perasaan aneh. Saat mobil memasuki desa, suasana mendadak terasa berbeda. Penduduk desa berdiri di depan rumah mereka, diam, menatap mobil mereka tanpa ekspresi. Seorang nenek tua dengan rambut panjang beruban berdiri di depan rumahnya, menatap langsung ke mata Dina. Dina merasa matanya seperti dikunci oleh tatapan nenek itu. Pak Surya, pemuka desa, datang menyambut mereka. Wajahnya ramah, tetapi ada kesan cemas di matanya. "Selamat datang anak-anak,
Perjalanan lancar? Rian menjawab, "Ya, Pak. Tapi di jalan tadi kami..." Pak Surya langsung memotong. "Kalian tidak melihat apa-apa, kan?" Mereka saling berpandangan. "Tidak, Pak," jawab Rian, berusaha menghindari pembicaraan yang aneh. Pak Surya mengangguk. "Bagus, sekarang mari saya antar ke rumah kalian." Saat mereka berjalan ke rumah, mereka melewati seorang bocah kecil yang sedang duduk di depan rumahnya. Bocah itu menatap mereka sambil tersenyum. Tapi yang aneh, senyumnya terlalu lebar dan matanya terlalu hitam. Dina menggenggam tangan Vina dengan erat. Mereka tiba di rumah KKN mereka. Sebuah rumah panggung tua dengan jendela besar. Tirai putihnya berkibar tertiup angin. Dina merasakan hawa yang tidak nyaman. Saat mereka masuk, udara terasa pengap. Bau kayu tua bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Vina membuka lemari tua di salah satu kamar dan mendapati kain putih yang berdebu terlipat rapi. Saat ia mengangkatnya, di bawahnya ada bekas tapak kaki kecil yang menghitam di lantai kayu. "Kalian lihat ini," bisik Vina. Dina menelan ludah, bekas kaki anak kecil. Arif mencoba bercanda, "Mungkin anak kecil desa dulu main di sini." Tapi Tika berkata pelan, "Jejak ini cuma ada satu arah, masuk ke dalam lemari, tapi nggak ada yang keluar." Hening. Mereka mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman. Malam semakin mendekat, dan mereka bersiap tidur. Langit sudah gelap. Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di luar rumah. Rumah panggung tempat mereka tinggal terasa semakin sunyi. Lampu-lampu remang menerangi ruangan, tetapi bayangannya justru menciptakan suasana mencekam. Dina duduk di ruang tengah bersama Vina dan Tika. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan berbincang, tapi perasaan tidak nyaman tetap ada. "Kalian merasa nggak sih rumah ini kayak terlalu sepi?" bisik Tika. "Iya, biasanya di desa pasti ada suara jangkrik atau burung malam. Tapi di sini, nggak ada apa-apa," jawab Vina dengan nada pelan. Dari dapur, Sandi dan Arif sibuk memasak mie instan. Rian sedang mencatat jadwal kegiatan mereka untuk esok hari. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Semua langsung terdiam. Dina dan Vina saling pandang. "Siapa yang datang malam-malam begini?" gumam Sandi. Arif tertawa kecil. "Mungkin warga desa mau kasih sambutan lagi." Rian berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia membuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman rumah yang kosong diterangi cahaya bulan. Saat Rian hendak menutup pintu, tiba-tiba ada suara cekikikan kecil. Seperti suara anak kecil, datang dari halaman. Dina yang masih duduk langsung merasa merinding. "Dengar nggak?" bisik Dina. Vina mengangguk, wajahnya mulai pucat. "Itu suara anak kecil." Sandi melangkah keluar dan menyorot dengan senter. Tidak ada siapa-siapa, tapi angin yang bertiup terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mereka memutuskan masuk kembali ke rumah. Semua mencoba mengabaikan kejadian tadi dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Sandi membawa mangkok mie instan dan duduk di dekat jendela. Saat hendak makan, sendok di tangannya tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, ia melihat sesuatu di bawah meja. Sepasang kaki kecil, pucat, tanpa alas. Sandi langsung menegakkan tubuh dan menatap ke seberang meja. Tidak ada siapa-siapa. "Kenapa, San?" tanya Arif. Sandi menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Namun saat ia kembali duduk, matanya menangkap sesuatu di jendela. Sebuah wajah, pucat, dengan mata hitam pekat, sedang menatap ke dalam rumah. Ia menelan ludah dan mencoba mengabaikannya. Saat ia berkedip, wajah itu sudah menghilang. Sudah hampir tengah malam. Mereka memutuskan untuk tidur. Rian, Arif, dan Sandi tidur di satu kamar, sedangkan Dina, Vina, dan Tika di kamar lain. Di dalam kamar perempuan, lampu sengaja dibiarkan menyala redup. Dina merasa sulit tidur. Ada perasaan gelisah yang terus mengganggunya. Dina mendengar sesuatu, suara gesekan pelan dari dalam lemari. "Vina, kamu dengar nggak?" bisiknya. Vina setengah sadar dan bergumam. "Dengar apa?" Suara itu semakin jelas, seperti sesuatu yang bergerak di dalam lemari. Dengan tangan gemetar, Dina meraih senter dari samping tempat tidurnya dan menyorot ke arah lemari. Lemari itu terbuka sedikit. Perlahan pintunya bergerak sendiri. Berderit,
Dan di dalamnya samar-samar terlihat sesuatu yang berdiri diam. Badan kecil dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dina tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat ia ingin menarik selimut, makhluk itu mendadak bergerak cepat dan menutup pintu lemari dengan keras. Brak! Vina dan Tika langsung terbangun. Apaan itu? Tika menatap lemari dengan mata membesar. Dina gemetar. Ada sesuatu di dalam. Tapi saat mereka membuka lemari, kosong. Di kamar laki-laki, Arif tiba-tiba terbangun dengan nafas tersengal. Kenapa? Tanya Rian. Gue mimpi, buruk banget, ujar Arif sambil mengusap wajahnya. Mimpi apa? Sandi penasaran. Arif terdiam. Wajahnya terlihat ketakutan. Ada anak kecil, dia duduk di samping tempat tidur gue. Senyum lebar banget. Tapi pas gue sadar, senyumnya makin melebar dan makin melebar sampai pipinya sobek. Ruangan langsung hening. Dan saat mereka kembali mencoba tidur, suara ketukan terdengar lagi di jendela kamar mereka. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana di rumah terasa semakin dingin. Dina, Vina, dan Tika masih terjaga di kamar mereka. Tidak berani tidur setelah kejadian lemari tadi. Tika mencoba menguatkan diri. Mungkin cuma perasaan kita aja. Namun, tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Vina meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, ponselnya mati total. Tika mencoba menyalakan lampu meja, tapi lampu itu juga tidak menyala. Dan di saat yang bersamaan, suara langkah kaki kecil terdengar dari luar kamar mereka. Tok, tok, tok. Langkah itu mendekat dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar keras. Seolah ada yang mencoba masuk. Brak, brak, brak. Dina menjerit ketakutan. Tika memeluk Vina, sementara Vina hanya bisa menutup matanya. Di kamar laki-laki, Rian dan Sandi juga mendengar suara itu. Mereka segera berlari keluar. Namun, saat mereka membuka pintu kamar perempuan, tidak ada siapa-siapa. Suasana kembali sunyi. Di ujung lorong, jendela terbuka. Tirai putih berkibar perlahan. Mereka saling pandang. Dina masih gemetar. Air matanya mengalir. Kita nggak sendirian di sini, bisiknya. Suara pelan terdengar dari luar jendela. Suara tawa kecil perlahan menghilang di kejauhan. Pagi hari yang awalnya tenang berubah menjadi semakin aneh. Sinyal ponsel benar-benar hilang. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat menghubungi siapapun di luar desa. Ini terasa semakin mencekam. Mengingat kejadian-kejadian malam sebelumnya, Dina mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan cemasnya terus mengganggu. Ada sesuatu yang mengintai mereka. Aku nggak bisa telepon siapa-siapa, keluh Vina sambil memegang ponselnya. Sinyal hilang sejak malam tadi, ujar Rian dengan ekspresi serius. Itu kan, emang di sini kan, susah sinyalnya. Sandi mencoba berusaha tenang, namun suasana semakin terasa berat. Rumah yang mereka tinggali terasa semakin kosong. Mereka berjalan keluar untuk mencari udara segar, namun di depan rumah ada tanah yang baru digali. Dina yang sedang berjalan melihat bekas tanah yang digali. Tanah itu tampak basah, seolah baru saja ada yang menggali. Tidak ada tanda-tanda apa-apa, tetapi bekas-bekas jejak kaki kecil kembali muncul di sekitar tanah tersebut. Ini aneh banget, kata Dina, berbicara lebih kepada dirinya sendiri. Tika menyarankan agar mereka melapor ke Pak Surya, tetapi Rian merasa lebih baik jika mereka menghindari pembicaraan lebih lanjut tentang hal itu. Namun perasaan cemas semakin terasa kuat. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui. Hari semakin larut dan mereka berkumpul di ruang tengah. Rian merencanakan agenda untuk kegiatan KKN mereka. Namun, meski mereka berusaha sibuk dengan pekerjaan, rasa gelisah tidak kunjung hilang. Sandi mencoba menceritakan cerita lucu untuk membuat suasana lebih ringan. Tetapi tiba-tiba suara benda jatuh dari atas rumah terdengar keras, membuat semuanya terlonjak. Apa itu? Tika terkejut. Kayak suara dari atap, jawab Vina. Mereka semua berdiri dan Sandi membuka pintu untuk melihat keluar. Di luar hanya ada gelap dengan suara angin yang menderu. Tidak ada siapa-siapa. Rian dan Arif memutuskan untuk memeriksa atap.
Mereka naik menggunakan tangga, tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun, saat Rian hendak turun, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sepasang kaki kecil, hampir transparan muncul di atas atap tepat di depan Rian. Saat ia mendekatkan tangannya untuk menyentuhnya, bayangan itu menghilang. Rian merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikuti mereka. Malam hari tiba, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidur dengan nyenyak. Ketegangan terasa semakin mencekam. Dina merasa ada yang mengawasi, dan tiap kali dia memejamkan mata, seakan-akan ada bayangan yang berdiri di samping tempat tidur. Tika memutuskan untuk mengambil air dari dapur tengah malam. Ketika ia melewati lorong, ia mendengar suara derap langkah kaki. Langkah itu terdengar semakin dekat, dan ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali berbalik untuk melanjutkan jalan, di ujung lorong, terlihat sesosok bayangan yang menghilang begitu saja. Di kamar lainnya, Rian terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada yang menonton. Saat ia membuka matanya, di pojok kamar ada seseorang berdiri diam. Namun saat ia membuka mata, sepenuhnya bayangan itu menghilang. "Ada apa, Rian?" tanya Arif dari tempat tidurnya. Gue lihat seseorang di sini." Arif tidak percaya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Rian yang membuatnya merinding. Keadaan semakin memburuk. Mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak manusiawi yang mengelilingi mereka. Pak Surya, yang biasanya ramah, mulai menjauhkan diri dan tidak pernah keluar rumah setelah matahari terbenam. Rian mencoba menelusuri desa untuk mencari jawaban, tetapi semakin ia menjelajah, semakin ia merasa terperangkap dalam lorong-lorong yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika ia kembali ke rumah, semua jendela tertutup rapat. Ketika ia memasuki kamar, semua barang-barang mereka sudah dipindahkan. Dina yang merasa terjaga, mendengar langkah-langkah berat yang mendekat dari bawah. "Apa itu?" Dina berbisik sambil menggenggam tangan Vina. "Itu, di bawah," jawab Vina dengan suara bergetar. Mereka mendekati tangga, tetapi tidak berani turun. Tika yang nekat turun ke bawah, dan saat ia melihat ke dapur, ia melihat sosok kecil berbalut kain putih, memandang ke arahnya dengan tatapan kosong. "Tika!" Dina berteriak, tetapi Tika tidak mendengarnya. Tika bergerak pelan mendekati sosok itu. Saat ia mencoba menyentuhnya, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Tika terjatuh dan menjerit ketakutan. Dina dan Vina segera berlari ke bawah. Tetapi yang mereka temukan hanyalah ruangan yang kosong dan gelap, listrik padam. Mereka terjebak dalam kegelapan, dan suara bisikan samar-samar mulai terdengar, seolah mengelilingi mereka. "Itu suara siapa?" tanya Vina ketakutan. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil kembali terdengar, semakin dekat. "Kita nggak sendirian di sini," bisik Dina, matanya terbuka lebar. Saat mereka berlari keluar rumah, mereka melihat seluruh penduduk desa sedang berdiri di jalan, menatap mereka tanpa ekspresi. Semua ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka tidak hanya berada di desa terpencil, tetapi juga berada di sarang dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Sudah lebih dari 3 hari sejak kejadian-kejadian aneh itu dimulai, dan perasaan cemas semakin mendalam. Desa yang tampak tenang di siang hari tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan ketika malam tiba. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur nyenyak. Semua merasa diawasi. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tengah, berusaha memecah keheningan dengan berbicara. Tetapi suasana semakin terasa menyesakkan. Tanpa adanya sinyal, tanpa komunikasi dengan dunia luar, mereka merasa terperangkap. Dina yang duduk di sudut ruang tamu, mulai merasa ada sesuatu yang mendekat dari belakangnya. Meskipun ia merasa ada angin yang berhembus, suhu udara semakin terasa dingin. Tiba-tiba suara keras berkesiuran di atas atap rumah, seperti ada sesuatu yang berlarian. "Apa itu?" tanya Dina dengan suara bergetar. Arif mencoba menenangkan. "Pasti cuma hewan atau angin." Namun ketegangan semakin terasa. Tiba-tiba suara mendalam dan mengerikan terdengar di luar rumah. Suara rintihan yang semakin lama semakin jelas, seakan berasal dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Mereka semua berdiri berusaha mencari sumber suara itu, tetapi saat mereka membuka pintu, tidak ada apa-apa. Keputusan untuk menjelajah semakin menguat.
Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa desa ini begitu mencekam? Mengapa setiap malam ada gangguan yang semakin intens? Mereka tidak bisa hanya duduk diam. Rian, Sandi, dan Arif memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka berjalan keluar rumah dan menelusuri jalan desa yang gelap. Dina, Vina, dan Tika memutuskan untuk tetap di rumah. Tetapi perasaan waspada terus mengintai. Sandi dan Arif berjalan di depan dengan langkah hati-hati. Di sepanjang jalan, suasana begitu sunyi. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terdengar. Tiba-tiba, mereka merasa seperti dikejar oleh bayangan yang bergerak cepat di belakang mereka. "Apa itu?" tanya Sandi dengan suara terbata-bata. Arif tidak menjawab, tetapi wajahnya terlihat panik. Saat mereka berbalik, bayangan itu menghilang. Tetapi mereka tahu ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mereka terus berjalan menuju pusat desa, tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa kehadiran yang menekan. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin mereka temui, sesuatu yang sudah lama tersembunyi. Mereka akhirnya sampai di tengah desa, di mana sebuah rumah tua yang terbengkalai berdiri di sudut jalan. Ada aura yang sangat menakutkan di sekitar rumah itu. Rian merasa terhisap ke dalam rasa ingin tahu yang besar. Tanpa bisa menahan diri, ia mengajak yang lainnya untuk mendekat. Mereka berdiri di depan pintu rumah tua itu, mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara tawa anak kecil terdengar jelas dari dalam. Dengan langkah ragu, mereka membuka pintu yang sudah berkarat. Di dalam, rumah itu dipenuhi debu dan kegelapan. Lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan nyaris mati. Di sudut ruangan yang gelap, ada sesuatu yang bergerak. Rian melangkah pertama, diikuti oleh Arif dan Sandi. Mereka melewati ruangan-ruangan kosong yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang tergambar di dinding. Beberapa gambar itu terlihat seperti gambar tangan anak kecil. Saat mereka sampai di ruang belakang, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua. Saat dibuka, isinya hanya selembar kain hitam yang sudah usang. Tetapi saat kain itu disentuh, terdengar suara berisik, seperti banyak benda yang bergerak di dalam kotak. "Ini apa?" tanya Sandi. "Ayo buka," teriak Arif dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka membuka kain tersebut, sebuah patung kecil berwajah menyeramkan tergeletak di dalam kotak. Mata patung itu kosong, tetapi tatapannya menembus jiwa mereka. Dengan rasa takut yang semakin mendalam, mereka menutup kotak itu kembali. Setelah menemukan patung itu, mereka merasa semakin terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap. Mereka merasa ada ancaman yang sangat nyata di dekat mereka. Semua yang mereka temui terasa seperti jebakan yang lebih besar. Tiba-tiba, tawa anak kecil itu terdengar semakin keras mengikuti langkah mereka saat kembali menuju rumah. Mereka berlari kembali, merasa dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesampainya di rumah, mereka langsung menutup pintu dengan cepat. Tetapi rumah terasa semakin sempit. Suara langkah kaki yang cepat terdengar dari luar, dan mereka bisa mendengarnya semakin mendekat. "Ada yang datang!" teriak Dina, matanya terbelalak. "Jangan buka pintu!" seru Rian dengan panik. Namun, saat mereka mencoba mencari tempat berlindung, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, ada sosok kecil yang mengenakan kain putih panjang. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tetapi mata hitam pekatnya terlihat jelas. Sosok itu menyentuh dinding dengan telapak tangannya, dan dinding rumah seketika menjadi hitam, seolah ditutupi oleh sesuatu yang mengerikan. Dengan suara rendah dan menyeramkan, sosok itu berbisik, "Kalian sudah datang untukku." Mereka berteriak ketakutan, tetapi semua pintu dan jendela terkunci dengan sendirinya. Rumah itu kini terasa seperti penjara yang mengurung mereka. Dan saat mereka berusaha melarikan diri, sosok itu mulai mendekat dengan langkah lambat, tetapi pasti. Matanya yang hitam seperti menarik jiwa mereka. Mereka tahu mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kegelapan semakin pekat. Rumah yang sebelumnya terasa cukup aman kini terasa seperti penjara yang memenjarakan mereka. Pintu dan jendela yang mereka coba buka terkunci rapat tanpa alasan yang jelas. Keheningan yang menakutkan hanya diganggu oleh desisan angin yang terdengar seperti suara rintihan. Rian, Dina, dan yang lainnya berkumpul di ruang tengah, berusaha untuk mencari cara keluar. Ketegangan mencekam, dan detak jantung mereka terdengar begitu keras di telinga.
Mereka tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan waktu mereka semakin menipis. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lantai atas. Seperti ada sesuatu yang mendekat. Dina berlari ke jendela untuk melihat, namun hanya ada kegelapan yang pekat. "Kita harus keluar dari sini," teriak Rian, matanya dipenuhi kegelisahan. Namun saat mereka mencoba untuk membuka jendela atau pintu, semua usaha mereka sia-sia. Suara tawa anak kecil terdengar kembali. Kali ini lebih mengerikan, semakin mendekat dan memusingkan mereka. Mereka berusaha mencari perlindungan di ruang tengah. Sandi dan Arif berusaha menenangkan yang lain, meski mereka sendiri mulai dilanda ketakutan. Ketika mereka saling memandang, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan ancaman ini. Lampu-lampu berkedip seolah tidak kuat menahan teror yang semakin nyata. Ketika lampu padam, hanya suara tawa yang terdengar, semakin jelas dan semakin menggema. Dina merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, dan saat ia menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya. Tetapi bayangan gelap melintas dengan cepat di sudut matanya. "Kenapa kita nggak bisa keluar?" tanya Dina, suaranya gemetar. "Mereka menginginkan kita di sini," jawab Arif dengan nada pasrah. "Tidak, kita harus keluar," teriak Rian, matanya penuh tekad. Dengan keberanian yang tersisa, mereka memutuskan untuk melawan apapun yang sedang menguasai desa ini. Mereka tidak bisa hanya diam menunggu nasib. Mereka harus melawan misteri yang terus mengintai mereka. Malam semakin larut dan mereka tahu waktunya semakin sedikit. Tiba-tiba, rumah itu mulai bergetar, seakan ada kekuatan besar yang menguasainya. Lantai retak, dinding berderak, dan suara keras seperti jeritan terdengar dari segala arah. Mereka semua merasa seperti terperangkap dalam ruang yang penuh dengan energi gelap. Saat mereka mencoba untuk bergerak, tiba-tiba patung yang mereka temukan di rumah tua muncul kembali. Kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Patung itu berdiri di tengah ruangan. Matanya yang kosong tampak seperti mengamati mereka. Rian merasa sesuatu menarik tubuhnya. Dan saat ia berusaha melawan, tubuhnya seperti didorong oleh kekuatan tak kasat mata yang semakin kuat. "Ini bukan kebetulan," teriak Rian. "Mencoba membebaskan diri dari pengaruh patung itu, kita harus menghancurkannya," teriak Sandi, berlari ke arah patung dengan sebatang kayu. Ketika kayu itu menghantam patung, ledakan suara keras menggema, dan rumah itu terdengar bergetar lebih hebat. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul dari segala arah, berusaha menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka berlari ke lorong, tetapi semakin banyak bayangan yang menghadang.